Sufi Islamic Boarding School. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan menjalankan segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga telah kita ketahui bahwasanya perintah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah untuk ubudiyah hanya lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan larangan terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah alla yusyriku bihi syai'a, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ada sebuah hadis yang patut kita renungkan untuk kita ambil pelajaran ataupun ibrah daripadanya. Hadis ini disampaikan oleh sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang apabila ini kalian amalkan, yamhullahu bihil khotoya, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan segala kesalahan. Wa yarfa'u bihid darajat, dan Allah akan angkat derajat orang tersebut. Subhanallah. Tentu ini luar biasa. Bagaimana tidak? Ketika kita coba untuk merenungkan ataupun memahami daripada dua hal tersebut, tentu hal tersebut dapat memudahkan segala bentuk urusan orang. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan kesalahan. Ketika kesalahan dihapuskan, maka tentu orang tersebut akan hidup dengan tenang. Orang tersebut akan hidup dengan tentram. Kemudian yang kedua, ketika seseorang diangkat derajatnya, memiliki posisi kedudukan, maka tentu ia akan mudah dalam segala urusan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan yang apabila ini kalian amalkan, yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Dan ini juga merupakan uslub daripada asalib Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan pelajarannya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat dengan uslub tarhul as'ilah, yaitu menanyakan kepada para sahabat, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu mengetahui jawabannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu mengetahui bahwasanya para sahabat ingin mengetahui
ataupun ingin mendapatkan amalan tersebut. Lantas kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa amalan tersebut? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu tatkala sulit untuk menyempurnakannya. Kalimah asbagha yusbighu isbaghan dalam bahasa Arab artinya ataupun muradifnya adalah atamma yutimmu itmaman, akmala yukmilu ikmalan, menyempurnakan wudu. 'Alal makarih, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarahul Muslim beliau mengatakan bahwasanya 'alal makarih artinya adalah seseorang menyempurnakan wudu namun sulit sekali untuk menyempurnakannya. Contohnya adalah ketika masuk musim dingin, maka seseorang ketika berwudu akan merasakan air tersebut dingin luar biasa. Kemudian ketika masuk musim panas, seseorang akan berwudu merasakan air begitu panas. Maka ketika orang tersebut menyempurnakan wudunya, tentu ia akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara keutamaan dari menyempurnakan wudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man tawaddaa fa ahsanal wudu, kharajat khotoyahu min jasadi hatta takhruja min tahti adfari." Barang siapa yang menyempurnakan wudu, membaguskan wudunya, maka akan keluar dosa-dosanya dari tubuhnya, bahkan sampai keluar dari kuku-kukunya. Subhanallah. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Maknanya adalah seseorang senantiasa hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah. Seseorang senantiasa mendawamkan diri untuk hadir di masjid, bertemu kaum muslimin, melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada tempat di muka bumi ini yang kita diperintahkan untuk menghormati tempat tersebut, kita diperintahkan untuk melaksanakan tahiyatul masjid kecuali hanya masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa mulianya masjid ataupun rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa intidharus salati ba'da shalah." Menunggu waktu salat setelah melaksanakan salat. Maknanya adalah ketika seseorang di antara kita misalkan tengah mendapatkan keluangan waktu setelah melaksanakan salat maghrib, maka hendaknya untuk diam diri melaksanakan tahiyatul masjid, melaksanakan salat, melaksanakan qiraatul Quran dan juga amal-amal yang lainnya. Ataupun dalam makna lain dikatakan oleh para ulama adalah bahwasanya seseorang walaupun keluar dari masjid namun hatinya tetap terpaut akan masjid, maka ia mendapatkan keutamaan ini. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menutup hadisnya dengan kalimat beliau, "Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Itu semua atau tiga hal itu adalah merupakan pengorbanan yang luar biasa. Itu semua merupakan perjuangan luar biasa seseorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ribat dalam bahasa Arab artinya adalah seseorang yang senantiasa menjaga negaranya, negara muslimnya dari orang-orang kafir. Dan bahkan banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang keutamaan daripada al-murabit, yaitu orang yang menjaga negaranya ataupun orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man mata murabitan fi sabilillah ammanallahu lahu min fitnatil qabr." Barang siapa yang menjaga negaranya, negara kaum muslimin dari orang-orang kafir, maka Allah akan menjaga ia dari fitnah kubur. Subhanallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Ma balul mu'minin yuftanuna fi quburihim illa syahid." Bagaimana orang-orang mukmin itu difitnah kubur kecuali orang syahid yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bi baraqatis suyuf ala ra'sihi fitnah." Bahwasanya pedang-pedang yang mereka berperang dengannya itu memutuskan daripada lehernya dan sebagainya, itu merupakan fitnah. Maka seseorang akan aman daripada azab kubur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahil jalal an man'uti bi sifatil kamal wassalatu wassalamu ala asyrafir rusulih Muhammad ibn Abdullah khairu man ikhtarahu Allah wa astafah wa addabahu wa 'allamahu wa ijtabah amma ba'du. Ikhwatal iman, itulah 3 amalan yang dapat kita jaga ataupun seorang muslim untuk senantiasa menjaganya, yang semoga ia mendapatkan daripada keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da'ad din. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Al-Wafi Islamic Boarding School